Jadi saya kira semua juga melakukan hal yang sama, tapi mungkin karena presiden salah satunya adalah punya trust sendiri di mana perjalanan yang panjang semenjak menjabat Kapolres Solo itu adalah saya kira tidak hanya sebagai bawahan atasan gitu loh. Karena beliau sudah menganggap ya teman diskusi, jadi memang lebih dari itu gitu loh. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang pencalonan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri pengganti Idham Aziz. Beberapa kalangan sangat mendukung pencalonan ini, apalagi mengingat Listio Sigit sudah memiliki chemistry dengan Presiden Jokowi. Seperti kita tahu, Sigit pernah menjadi ajudan Jokowi selama 2 tahun, dari 2014 sampai 2016. Perkenalan mereka diawali ketika Sigit masih menjabat sebagai Kapolres Solo, sedangkan Jokowi saat itu masih menjadi wali kota Solo. Tapi kemudian ada juga beberapa kalangan yang menyoroti isu agama, mengingat agama Listio Sigit adalah Kristen. Lalu bagaimana pengamat intelijen dan keamanan melihat pencalonan Listio Sigit sebagai Kapolri? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Bapak Ngasiman Joyonegoro, pengamat intelijen dan keamanan. Halo Pak Simon, apa kabar Pak? Halo Mbak, baik. Alhamdulillah sehat. Pak Simon, ini Presiden Jokowi sudah memilih Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Ini bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, terima kasih. Menurut saya karena sudah dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden, di mana Presiden punya hak prerogatif, dan saya kira proses-proses mekanisme juga sudah dilalui dan tentunya Presiden juga sudah mempertimbangkan secara matang, di mana ya tadi Mbak bilang itu sudah punya chemistry lama saya pikir. Kedua ya di antara kelima calon yang direkomendasikan oleh Kompolnas, saya kira Mas Sigit ini adalah salah satu. Saya pikir itu juga menjadi salah satu pertimbangan Bapak Presiden, Mbak ya. Iya, selain kedekatan dengan Jokowi, kira-kira apa lagi sih Pak kelebihan yang Listio Sigit punya sebagai calon Kapolri? Saya kira banyak Mbak ya kelebihan dari sosok Mas Sigit ini. Kalau boleh dibilang ini sepenglihatan dan sepengetahuan saya pribadi itu, beliau ini mudah bergaul dan bisa dibilang adalah teman di semua kalangan. Itu jejak-jejak itu saya lihat semenjak beliau mulai menjabat jadi Kapolres Pati. Waktu beliau menjabat Kapolres Pati itu tidak ada bedanya sampai sekarang beliau menjadi posisi sebagai Kabareskrim. Jadi pertemanan beliau itu baik yang dari Polres Pati, dari Polres Sukoharjo, di Polres Solo Tigo, Polres Solo, sampai beliau jadi Kadipropam sampai Kabareskrim, itu teman-teman lamanya dulu itu tidak pernah terlupakan dan selalu disapa dengan seperti tidak ada perubahan, seperti beliau masih menjabat waktu sebelum menjabat bintang 1 sampai 3-nya gitu. Jadi itulah yang membuat saya kira selain chemistry tadi sama Bapak Presiden, saya kira salah satu yang membuat kepercayaan beliau adalah ternyata beliau ini adalah pertemanannya itu dengan semua kalangan, jadi tidak hanya pada komunitas-komunitas tertentu dan tidak pilih gitu Mbak. Jadi itulah yang saya kira dengan banyaknya dukungan dari para tokoh itu, dan kita tahu baik itu ulama, ya, kiai, dan beberapa juga tokoh agamawan tidak bisa diragukan lagi di mana beliau langsung memberikan dukungan, karena semenjak beliau
menjabat di manapun itu selalu rajin silaturahmi. Disitulah kelebihan daripada Mas Sigit. Dibandingkan dengan 4 calon lain yang diajukan Kompolnas ya Pak ya? Ya, saya kira bukan membandingkan di antara 4 itu. Tentunya setiap pribadi punya penilaian masing-masing, Mbak ya. Jadi saya kira semua juga melakukan hal yang sama, tapi mungkin karena presiden salah satunya adalah punya trust sendiri, di mana perjalanan yang panjang semenjak menjabat Kapolres Solo itu adalah saya kira tidak hanya sebagai bawahan atasan gitu loh, karena beliau sudah menganggap ya teman diskusi. Jadi saya kira dengan beliau waktu jadi ajudan itu adalah waktu itu sebagai paling senior, saya kira itu juga karena presiden sudah merasa Mas Sigit ini sebagai teman diskusi, tidak hanya sebagai tolong saya bantu pembantunya aja, tapi memang lebih dari itu gitu loh. Mungkin dari itu, dan beliau juga punya integritas. Saya kira Pak Presiden soal integritas ini kan tidak kita ragukan, di mana beliau selalu memilih orang yang saya kira bisa bekerja dengan nyaman dan bisa apa yang diinginkan itu selalu bisa tercapai. Dari situlah saya kira salah satu pertimbangan yang lebih di antara yang lain. Nah ini sejarah selalu berulang ya Pak, Presiden memilih mantan ajudannya sebagai petinggi polisi atau TNI. Apakah memang polanya seperti itu ya Pak? Ya saya kira tidak semua, Mbak. Ya, tapi memang karena mungkin itu tadi, Mbak, kenyamanan dan rasa percayanya, trust itu kadang itu apa yang diinginkan oleh pimpinannya itu beliaunya mungkin sudah paham, dan akhirnya tidak usah terlalu banyak perintah dan lain sebagainya, itu sudah tahu apa yang dimau. Itu jadi saya kira itulah mungkin satu sisi juga beliau ini kan yang tadi saya sebut 5 dari antara calon yang disodorkan atau direkomendasikan oleh Kompolnas, dari pertimbangan-pertimbangan itu juga lah yang saya kira juga tidak lepas dari apa yang menjadi pertimbangan Bapak Presiden gitu. Kecuali kemarin kalau memang Kompolnas itu tidak merekomendasikan Mas Sigit, terus tiba-tiba Pak Presiden langsung memilih di antara tidak ada yang direkomendasikan oleh Kompolnas, itu saya kira menjadi perdebatan yang kita juga mencurigai hanya chemistry dan hanya kedekatan aja. Tapi karena proses-proses itu sesuai dengan perundang-undangan juga tidak ada masalah, saya kira kita sebagai rakyat Indonesia tentunya ya kita menghormati apa yang menjadi pilihan presiden, karena itu menjadi hak prerogatif presiden. Dan ketika dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agamawan juga sudah tahu apa yang selama ini menjadi kinerja Mas Sigit, saya kira yang pernah bersinggungan pasti tahulah sosoknya bagaimana. Saya kira itu, Mbak, pertimbangan Bapak Presiden, tidak hanya sosok mantan ajudannya gitu. Ya, Pak Sigit sendiri optimis nggak kepolisian akan lebih baik lagi ketika Pak Sigit sudah menjabat sebagai Kapolri? Dan kira-kira nih, apa sih yang prioritas harus dibenahi oleh Kapolri baru di tubuh polisi, Pak? Saya kira soal optimis tidak optimis itu saya kira selama ini beliau menjalankan tugas itu kan selalu optimis. Saya pernah diskusi bersama beliau juga ketika beliau ditugaskan di Polda Banten. Beliau akan tahu apa itu menjadi risiko di Banten gitu. Tapi ketika itu menjadi tugas dan keinginan pimpinan, saya kira apa yang dijalankan juga bisa terlewati dengan alhamdulillah, dengan para tokoh di Banten juga, mulai dari kiai, ulama, mulai dari tokoh agamawan, mulai dari jawara, semua bisa bersinergi dengan Sigit. Itu menunjukkan bahwa saya optimis selalu gitu. Dan ketika harapan ada di pundak beliau ke depan, apakah Polres diharapkan gimana polisi ke depan, tentunya ya yang diharapkan adalah polisi yang
yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya kira apa yang menjadi perkembangan zaman inilah yang harus disesuaikan oleh apa yang menjadi mandat Bapak Presiden, termasuk mengawal program nawacita dan agenda-agenda strategis nasional. Itulah saya kira mungkin Presiden sudah tahu dan chemistry dan sudah apa yang selama ini dilakukan oleh Mas Sigit di jajaran Barreskrim, begitu juga dengan menaiki kasus-kasus besar yang kita tahu beberapa kali juga mungkin itulah saya kira ke depan promosi polisi yang promoter yang selama ini sudah dijalankan oleh Kapolri sebelumnya, saya kira tinggal melanjutkan dengan program nawacita pemerintah. Saya itu, Mbak. Nah, kabarnya Pak Sigit ini adalah pilihan terbaik dari tarik-menarik kubu di internal kepolisian dan juga di pusaran politik. Apakah Anda juga melihat faktor adanya tarik-menarik kubu ini, Pak? Soal tarik-menarik itu saya kira tidak hanya pada kondisi sekarang, Mbak ya. Tapi ketika Kompolnas dan beberapa pakar juga memberikan analisa-analisa di media dan publik juga menilai, kan tentunya itu menjadi penilaian-penilaian sendiri tadi. Soal tarik-menarik itu saya kira tidak hanya pada kondisi saat ini, tapi setiap mau pergantian ke pucuk pimpinan di tubuh Polri itu saya kira karena memang Polri ini kan beda dengan TNI, Mbak ya. Kalau TNI ini kan ya sesuai undang-undang, mekanisme, terus ada juga bukan walaupun tidak dalam undang-undang tapi itu sudah menjadi adat kebiasaan rolling angkatan. Nah itu bisa dimudah calonnya kalau enggak ini itu jadi friksinya tidak begitu tajam. Tapi ketika di Polri ini kan secara undang-undang siapa yang memenuhi kriteria dan memenuhi syarat bintang 3 terutama itu kan bintang 3 itu kan ada sekian banyaknya 12 sampai 15. Nah, itulah saya kira yang menjadi friksi bukan friksi ya. Saya kira itulah pertimbangan-pertimbangan dan mungkin ya juga kesempatan yang diinginkan oleh posisi bintang 3 untuk menuju Tribrata 1 itulah yang menjadi saya kira langkah-langkah teman-teman di Mabes Polri, tidak seperti yang di TNI gitu. Ya, tapi kalau kita bicara soal internal kepolisian nih Pak, sebenarnya sepengetahuan Anda, kubu apa saja sih Pak yang ada dalam internal kepolisian dan kira-kira kubu mana nih yang dominan Pak? Saya tidak begitu melihat ini Mbak ya. Kalau sudah menjadi pilihan presiden, saya kira semua juga harus tunduk pada undang-undang dan situ sudah dinyatakan oleh Wakapolri, oleh Kabaharkam dan lain sebagainya. Dan itu juga saya kira apapun hak prerogatif presiden sebagai panglima tertingginya kepolisian Republik Indonesia ya, sebagai prajurit saya kira mereka kalau sudah menjadi pilihan presiden saya kira wajib menghormati, tidak hanya wajib tapi itulah yang termaktub di dalam undang-undang. Saya kira sudah tidak ada kubu-kubuan lagi atau fraksi-fraksi lagi. Dan itu memang kewajiban anggota sebagai sumpah waktu beliau masuk di jajaran kepolisian gitu. Iya, bagaimana dengan pusaran politik di istana Pak dengan pilihan Jokowi terhadap Listio Sigit? Saya kira tidak ada pusaran, semua di ring satu istana kan juga selama ini sama Mas Sigit. Jadi saya kira kalau sudah menjadi presiden, saya kira itu tentunya ya sudah menjadi hak prerogatif presiden. Tentunya yang lain pasti ya saat namanya istana, ya istana dalam artian gini ya saya kira presiden, Mbak. Jadi saya kira nggak ada masalah. Berarti bisa dikatakan situasi politik tidak akan berubah dengan hadirnya Listio Sigit sebagai Kapolri, Pak? Ya saya yakin kalau ada ria-ria itu hal biasa, Mbak. Jadi sudah dulu juga biasa ria-ria. Saya kira sampai sekarang bisa terkendali, stabilitas keamanan tetap bisa terkendali. Nah, jadi saya kira nggak ada masalah yang terlalu signifikan. Gitu. Soal ria-ria itu saya kira biasalah hal yang wajar gitu. Ya, pertanyaan terakhir mungkin ada yang Pak Simon mau sampaikan mungkin ke Pak Sigit kalau beliau menonton video ini. Ya, yang saya ingin sampaikan semoga menghadapi ini kan
Senin, Selasa itu penyerahan makalah katanya ke DPR, dan Rabu adalah fit and proper test. Saya kira apa yang menjadi keinginan oleh masyarakat Indonesia supaya bisa menjadi banggaan, terutama juga di internal kepolisian bisa lebih mensolidkan, bisa bersinergi dengan semua komponen, terutama sinergitas dan soliditas di internal dan soliditas sinergitas dengan TNI Polri. Itulah yang saya kira, karena kunci stabilitas keamanan nasional adalah sinergitas dengan TNI Polri. Dengan Pak Hadi saya pikir sama-sama beliau dari orang yang dipercaya Presiden, saya tentunya dengan sejak rekam selama ini juga sudah menjadi chemistry, sama-sama punya chemistry. Jadi saya kira itulah yang ke depan harapan saya secara pribadi, tentunya juga bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia secara umumnya dalam rangka mengawal apa yang menjadi cita-cita Presiden dituangkan dalam nawacita untuk mengawal Indonesia yang lebih maju dengan topang SDM unggul. Dan kunci menuju Indonesia yang unggul itu, SDM unggul adalah salah satunya, peran kunci pentingnya adalah soliditas dan sinergitas TNI Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Baik, Pak Simon, terima kasih Pak untuk waktunya, sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Oke, terima kasih sama-sama Mbak ya. Salam sehat selalu. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Bapak Ngasiman Joyonegoro, pengamat intelijen dan keamanan. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.